Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igusti Agung Mas Indira Putri, nomor absen 10 dari kelas 9H. Jadi, hari ini saya akan membacakan kisah cerita yang berkaitan dengan perilaku Dasamala. Kisah dalam cerita Ramayana atau Aranyakanda. Aranyakanda adalah kitab ketiga epos Ramayana. Dalam kitab ini diceritakanlah bagaimana Sang Rama dan Laksamana membantu para tapa di sebuah asrama mengusir sekalian raksasa yang datang mengganggu. Selama masa pembuangan, Laksmana membuat pondok untuk Rama dan Sita. Ia juga melindungi mereka di saat malam sambil berbincang-bincang dengan para pemburu di hutan. Saat menjalani masa pengasingan di hutan, Rama dan Laksmana didatangi seorang raksasi bernama Surpanaka. Ia mengubah wujudnya menjadi seorang wanita cantik dan menggoda Rama dan Laksmana. Rama menolak untuk menikahinya dengan alasan bahwa ia sudah beristri. Maka ia menyuruh agar Surpanaka membujuk Laksmana. Namun Laksmana pun menolak. Surpanaka iri melihat kecantikan Sita dan hendak membunuhnya. Dengan sigap, Rama melindungi Sita dan Laksmana mengarah pedangnya kepada Surpanaka yang hendak menyergapnya. Hal itu membuat hidung Surpanaka terluka. Surpanaka mengadukan peristiwa tersebut kepada kakaknya yang bernama Kara. Kara marah terhadap Rama yang telah melukai adiknya dan hendak membalas dendam. Dengan angkatan perang yang luar biasa, Kara dan sekutunya menggempur Rama. Namun mereka semua gugur. Akhirnya, Surpanaka melaporkan keluhan kepada Rawana di kerajaan Alengka. Surpanaka mengadu kakaknya Sang Rawana sembari memprovokasinya untuk menculik Dewi Sita yang katanya sangat cantik. Sang Rawana pun pergi diiringi oleh Marica. Marica menyamar menjadi seekor kijang emas yang menggoda Dewi Sita. Dewi Sita tertarik dan meminta Rama untuk menangkapnya. Pada suatu hari, Sita melihat seekor kijang yang sangat lucu sedang melompat-lompat di halaman pondoknya. Rama dan Laksmana merasa bahwa kijang tersebut bukan kijang biasa. Namun atas desakan Sita, Rama memburu kijang tersebut sementara Laksmana ditugaskan untuk menjaga Sita. Dewi Sita ditinggalkannya dan dijaga oleh Laksamana. Rama pun pergi memburunya, tetapi si Marica yang sangat gesit kijang yang diburu Rama terus mengantarkannya ke tengah hutan. Karena Rama merasa bahwa kijang tersebut bukan kijang biasa, ia memanahnya. Seketika, hewan tersebut berubah menjadi Marica, patih sang Rawana. Sang Rama memanah kijang kencana tersebut. Hewan itu berubah menjadi raksasa Marica dan mengerang dengan suara keras. Sita yang merasa cemas menyuruh Laksmana agar menyusul kakaknya ke hutan. Karena teguh dengan tugasnya untuk melindungi Sita, Laksmana menolak secara halus. Kemudian Sita berprasangka bahwa Laksmana memang ingin membiarkan kakaknya mati di hutan sehingga apabila Sita menjadi janda, maka Laksmana akan menikahinya. Mendengar perkataan Sita, Laksmana menjadi sakit hati dan bersedia menyusul Rama. Namun sebelumnya, ia membuat garis pelindung dengan anak panahnya, agar makhluk jahat tidak mampu meraih Sita. Garis pelindung tersebut bernama Laksmana Rekha, dan sangat ampuh melindungi seseorang yang berada di dalamnya, selama ia tidak keluar dari garis tersebut. Sang Laksmana meninggalkan Sita sendirian. Raksasa Rawana yang menyamar sebagai seorang Brahmana muncul dan meminta sedikit air kepada Sita. Karena Rawana tidak mampu meraih Sita yang berada di dalam Laksmana Rekha, maka ia meminta agar Sita mengulurkan tangannya. Pada saat tangan Rawana memegang tangan Sita, ia segera menarik Sita keluar dari garis pelindung dan menculiknya. Laksmana menyusul Rama ke hutan. Rama terkejut karena Sita ditinggalkan sendirian. Ketika mereka berdua pulang, Sita sudah tidak ada. Di tengah perjalanan, Rahwana bertemu dengan seekor burung sakti Sang Jatayu. Tetapi Jatayu kalah dan sekarat. Di sisa hidupnya, Jatayu menceritakan kisahnya tentang penculikan Sita oleh Rahwana yang kemudian ia mati. Berangkat dari cerita di atas bahwa peristiwa penculikan Sita yang dilakukan oleh Rahwana dengan cara menyamar sebagai seorang Brahmana, jika dilihat dari latar belakang Rahwana menculik Sita adalah karena ketertarikan dengan kecantikan Dewi yang merupakan istri Rama.
Kejadian ini sebagai perbuatan yang mencerminkan sifat dari raksasa yang hendaknya dijauhkan karena dapat menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Perbuatan Rahwana ini jika dikaitkan dengan dasa mala adalah karena bermula dari leja atau bernafsu, dan Ragasri karena melihat kecantikan Sita yang kemudian Rahwana berniat untuk memiliki dewi tersebut. Kutila atau pemabuk, Megata atau berkata manis dengan berkata manis kepada Dewi Sita melalui penyamarannya sebagai seorang Brahmana. Kemudian yang terakhir adalah Kimburu atau penculik, yang dalam hal ini adalah berujung kepada penculikan Sita oleh Rawana yang membawanya ke negara yaitu Alengkapura. Cerita ini sesungguhnya cerminan dari kehidupan sekarang yang sudah mementingkan diri sendiri dengan berusaha untuk menimbun segala kekayaan untuk kepentingan pribadi ataupun golongannya, dan hal-hal yang menjadi kepentingan umum seolah-olah terabaikan. Untuk itu, perbuatan ini hendaknya untuk dijauhkan agar tercipta keharmonisan di dunia ini.